Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali dengan Gatot Kaca. Ya, kali ini Gatot Kaca akan kembali menemani adik-adik semua untuk belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 6, subtema 2, dan di pembelajaran 3. Sudah siap belum anak-anak semuanya? Yuk, seperti biasanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa, tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi, ada kewajiban warga negara, ada juga nanti kita mempelajari tentang bacaan Festival Manee ya. Yuk langsung saja, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar kalian menjadi lebih paham terhadap materinya. Kita mulai dari bacaan kehidupan nelayan pemburu paus. Wow, paus sangat besar tentunya ya. Bagaimana cara memburunya? Penasaran kan? Yuk simak bacaan berikut. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Nah, ini adalah peta Pulau Lembata di Provinsi NTT atau dikenal Nusa Tenggara Timur. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di atas bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "Baleo", yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera. Nah, itulah bacaan tentang masyarakat pemburu paus. Kita lanjutkan, ada bacaan yang cukup menarik juga, yaitu Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malu.
Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur. Janur itu daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang mereka sebut dengan istilah Sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa Semi atau Sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap dalam Semi, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan rasa syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca, yuk sekarang kita jawab pertanyaannya. Nomor 1. Apakah tujuan dilaksanakannya festival Manee tersebut? Tujuannya agar nelayan mendapatkan tangkapan ikan yang banyak tentunya dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. 2. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Tentunya ada tokoh pemuka adat yang membacakan doa dan seluruh masyarakat yang terlibat. 3. Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Tentunya tradisi ini membuat nelayan setempat bersemangat untuk menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang terpenuhi akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan para nelayan. 4. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Hal menariknya diantaranya adalah proses ritualnya, yang salah satu diantaranya yang paling menarik adalah masyarakat dilarang menggunakan baju atau kaos yang berwarna merah. 5. Adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah. Nah, kebetulan karena kita berada di Jawa Tengah, di beberapa daerah di Jawa Tengah masih ditemukan masyarakat pantai yang melakukan tradisi istilahnya adalah sedekah laut. Apa itu? Yaitu ucapan rasa syukur pada Tuhan akan hasil tangkapan ikan selama 1 tahun terakhir. Nah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang hak warga negara menurut pasal-pasal yang ada di undang-undang ya. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Itu bunyi dari pasal 27 ayat 1. Apa maksudnya? Jadi pemerintah atau negara tidak pandang bulu mau warga itu dari suku apa, fisiknya seperti apa, pendidikannya seperti apa. Pokoknya semuanya kalau statusnya sebagai warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kalau melanggar peraturan ya tetap dihukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini adalah isi pasal 27 ayat 2. Ingat ya, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, kalau mereka mau mengusahakannya, pasti ya mereka berhak. Tapi tidak juga berpangku tangan enak-enakan menunggu dapat pekerjaan. Kita juga harus berusaha. Nomor 3,
Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Ini bunyi pasal 30 ayat 1. Bila mana negara membutuhkan pembelaan dari warganya, kita atau berhak ikut dalam usaha pembelaan negara kita. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Ini bunyi pasal 28. Biasanya tertuang dalam masyarakat yang menginginkan berorganisasi. Ini sangat-sangat boleh. Nomor 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Ini bunyi pasal 29 ayat 2. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang untuk memilih, memeluk, atau menjalankan agamanya. Tergantung pada kepercayaan masing-masing saja ya. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini pasal 31 ayat 1. Jadi kalau masih ada anak-anak yang tidak sekolah, itu bukan karena salah pemerintah ya, itu karena anak itu tidak mau sekolah sendiri. Padahal sekarang jenjang sekolah dari mulai SD, SMP sudah gratis dari pemerintah ya. Lanjut, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh ya. Jadi tentunya kalau seandainya suatu saat nanti kita diserang musuh kita, yuk kita juga berhak mempertahankannya karena ini tanah air kita. Setelah mempelajari tentang hak, sekarang coba kita mempelajari tentang beberapa pasal yang ada di undang-undang di negara kita tentunya yang berhubungan dengan kewajiban warga negara. Di antaranya yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Ini bunyi pasal 23A. Anak-anak tahu tidak? Kalau kita membayar pajak, misalkan pajak kendaraan bermotor, pajak rumah, pajak pembelian barang, itu uangnya untuk apa sih? Yaitu untuk membangun jembatan, membuat jalan, memperbaiki jalan, membuat fasilitas umum yang tentunya akan dirasakan manfaatnya juga oleh kita semua selaku masyarakat. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau kita adalah warga negara Indonesia, mempunyai KTP Indonesia, atau kalau tidak warga negara asing yang sedang berada di Indonesia, ya kita wajib untuk menjunjung tinggi dasar negara, hukum ya, taat hukum, taat dan patuh terhadap hukum. Itu pasal 27 ayat 1. Lanjut yang ketiga, pasal 30 ayat 1 bunyinya adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Artinya apa kedaulatan itu? Tidak ada yang boleh merebut tanah air kita walaupun cuma sejengkal. Kedaulatan negara harus kita pertahankan apapun yang terjadi. Nomor 4, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Jangan tanya apa yang sudah negara berikan ke kalian semua, tapi tanyalah, kamu sudah berperan apa? Sudah bermanfaat apa untuk negara ya? Nomor 6, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. SD, SMP, bahkan di beberapa SMA juga sudah gratis dibiayai negara. Silakan tinggal kalian yang benar-benar mau berusaha, tentunya untuk apa? Untuk membuat Indonesia semakin lebih maju tentunya ya. Nah, tidak terasa adik-adik semuanya, pembelajaran pada kesempatan ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.